Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Islam Ulil Albab dengan dosen pengampu Pak Burhanuddin, SPDI, MPDI. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai topik Ulil Albab dengan judul Pengaplikasian bagi seorang muslim dalam memaknai Ulil Albab. Berikut adalah anggota-anggota kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri, Putri Julia Rolobesi dengan NIM 22613253, berasal dari Prodi Farmasi, Angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Yuninda Eka Putri Nuraini dari Prodi Manajemen NIM 22311413. Saya Maura Akila dari Hubungan Internasional NIM 22323045. Nama saya Muhammad Naban Asifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Ayu Arsita, NIM 223294 dari Prodi Hubungan Internasional. Perkenalkan, nama saya Davin Satrio Wibowo dengan NIM 22522352 dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Putri Ramadhani, NIM 22613186. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Arja dari Prodi Manajemen NIM 223111397. Saya akan menjelaskan pengertian ulul albab. Ulul albab secara bahasa berasal dari dua kata, ulul dan al-albab. Ulul berarti yang mempunyai, sedangkan al-albab mempunyai beragam arti. Kata ulul albab muncul sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Dalam terjemahan Indonesia, arti yang paling sering digunakan adalah akal. Karenanya ulul albab sering diartikan dengan yang berakal. Al-albab berbentuk jamak dan berasal dari al-lub. Bentuk jamak ini mengindikasikan bahwa ulul albab adalah orang yang memiliki otak berlapis-lapis alias otak yang tajam. Makna ulil albab. Dalam kamus Al-Munawir, kata ulul merupakan bentuk jamak untuk jenis laki-laki yang mempunyai arti dawuk dan sohib, berarti yang memiliki. Sebagaimana terdapat ungkapan ulul al-syahroh yang memiliki nama baik. Menurut Quraish Shihab, dalam buku ensiklopedia Al-Quran, kajian kosakata, kata ulul disebutkan sebanyak 43 kali dalam Al-Quran, dalam dua bentuk, 17 kali dalam bentuk ulu dan 26 kali dalam bentuk uli. Sedangkan kata al-albab ialah bentuk jamak dari kata al-lub yang berarti isi, intisari, sebagaimana ungkapan lub al-maudu yang berarti inti pembicaraan. Bentuk jamak dari kata al-lub dan al-labib yang berarti cerdik dan pandai. Selanjutnya adalah makna ulil albab. Dalam kamus Al-Munawir, kata ulu merupakan bentuk jamak untuk jenis laki-laki yang mempunyai arti zawu atau sohib yang artinya yang memiliki. Sebagaimana terdapat ungkapan ulu al-syahroh yang memiliki nama baik menurut Quraish Shihab. Dalam buku ensiklopedia Al-Quran, kajian kosakata, kata ulu disebut sebanyak 43 kali di dalam Al-Quran dengan dua bentuk. 17 kali dalam bentuk ulu dan 26 kali dalam bentuk uli. Sedangkan kata al-albab ialah bentuk jamak dari kata al-lub yang berarti isi atau intisari. Sebagaimana ungkapan al-lub al-maudu yang berarti inti pembicaraan. Bentuk jamak lain dari kata al-lub adalah al-labib yang berarti cerdik dan pandai. Dalam tafsir fi zilalil Quran, ulil albab adalah orang-orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang benar. Mereka membuka pandangannya untuk menerima ayat-ayat Allah SWT pada alam semesta, tidak memasang penghalang-penghalang dan menutup jendela-jendela antara mereka dengan ayat-ayat Allah SWT. Mereka menghadap kepada Allah dengan sepenuh hati sambil berdiri, duduk, dan berdiri lagi. Dan maka terbukalah mata pandangan mereka, menjadi lembutlah pengetahuan mereka berhubungan dengan hakikat alam semesta yang dititipkan Allah SWT kepadanya, mengerti tujuan keberadaannya, alasan ditumbuhkannya,
dan unsur-unsur yang menegakkan fitrahnya dengan ilham yang menghubungkan antara hati manusia dan undang-undang alam ini. Ulil albab menurut tafsir fi Jailalil Quran adalah orang-orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang benar. Mereka membuka pandangannya untuk menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta, tidak memasang penghalang-halang dan tidak menutup jendela-jendela antara manusia dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghadap kepada Allah dengan sepenuh hati sambil berdiri, duduk dan berdiri. Maka terbukalah mata pandangan mereka menjadi lembut pengetahuan mereka berhubungan dengan hakikat alam semesta yang dititipkan Allah kepadanya, mengerti tujuan keberadaannya, alasan ditumbuhkannya, dan unsur-unsur menegakkan fitrahnya dengan ilham yang menghubungkan antara manusia dan undang-undang alam semesta ini. Penerapan insan ulil albab. Yang pertama adalah dengan belajar dengan sungguh-sungguh dan mempelajari ilmu pengetahuan. Namun, mempelajari ilmu pengetahuan bukan hanya dengan tujuan untuk mencapai nilai atau mencapai akademik saja. Namun, dengan belajarnya ilmu pengetahuan, maka kita akan dapat mengetahui apa isi alam semesta, lalu dapat menerapkan atau mengaplikasikan ilmu tersebut ke dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah dengan mempelajari baik dan buruknya segala sesuatu. Dengan mempelajari baik buruknya diharapkan kita dapat memberikan atau mengambil keputusan yang baik dan bijaksana sehingga dapat bermanfaat bagi sesama kita maupun bagi diri kita sendiri. Pada ayat ini, relasional kata Allah tampak ketika Allah menghendaki dengan pemberian hikmah pada sosok ulul albab. Ungkapan ini mengandung arti bahwa sosok ulul albab termasuk dari golongan orang yang mampu menerima dan mampu mengambil pelajaran dari Al-Quran dan hadis. Kemudian dalam Quran surah Sad ayat 29, kata ulul albab dihubungkan dengan kata dalam Al-Quran. Quran surah Sad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyattazakaru ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ayat ini memberi keterangan bahwa Al-Quran merupakan objek untuk dijadikan perhatian dan pelajaran bagi setiap manusia. Sosok ulul albab pada ayat ini merupakan seseorang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk dapat menerima dan mengambil pemahaman melalui Al-Quran, sehingga ia menjadi sosok yang istimewa di hadapan Allah. Dengan demikian, makna dasar kata ulul albab setelah melakukan analisis yaitu, dimanapun kata ini diletakkan, ia tetap mempertahankan unsur semantiknya sebagai orang yang memiliki akal pengetahuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan insan ulil albab. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sifat ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti rajin belajar dan membaca buku-buku pengetahuan. Belajar tidak hanya bertujuan sebagai pencapaian hasil akademik saja, namun supaya kita dapat memahami alam semesta dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada mampu memisahkan yang baik dan yang buruk. Dengan ilmu yang sudah kita dapat, kita akan mengetahui mana suatu hal yang baik dan mana sesuatu hal yang buruk sebelum kita mengambil keputusan. Dengan ilmu, seseorang dapat membuat keputusan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, dan juga tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.